Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah dari kelas 1 CPJKR dengan NPM 205205556. Di sini saya dari kelompok 5 yang akan membahas yang akan mempresentasikan ilmu pendidikan yang berjudul tentang pendidikan dalam lingkungan keluarga. Di dalam pendidikan lingkungan keluarga di sini terdapat 5 poin yang akan dibahas oleh kelompok 5. Yang pertama itu ada keluarga zaman dahulu dan zaman sekarang. Yang kedua, pentingnya pendidikan dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, ada kedudukan orang dewasa dalam keluarga. Dan yang keempat, ada peran anggota keluarga. Dan yang terakhir itu ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap pendidikan anak-anak. Dari 5 poin di sini akan dijelaskan oleh kelompok 5 yang akan disampaikan oleh yang pertama itu keluarga zaman dahulu dan zaman sekarang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, pentingnya pendidikan dalam lingkungan keluarga yang akan disampaikan oleh Ilham Fahreja. Yang ketiga, kedudukan orang dewasa dalam lingkungan keluarga dan peran anggota keluarga yang akan disampaikan oleh Muhammad Adam. Dan yang terakhir itu ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap pendidikan, di mana yang terakhir di sini akan disampaikan oleh Muhammad Gali. Langsung saja, yang pertama ada perbedaan keluarga zaman dahulu dan zaman sekarang, di mana pada zaman dahulu umumnya orang-orang hidup dalam satu rumah yang sangat besar. Di dalam rumah tersebut terdiri dari beberapa keluarga dan biasanya lazimnya disebut dengan kata family, di mana keluarga di sini terdapat peraturan-peraturan atau tata tertib yang diatur oleh kepala keluarga atau kepala family. Famili atau kesatuan keluarga yang besar itu selain merupakan kesatuan keluarga yang merupakan kesatuan ekonomi yang hukumnya mengenal upacara-upacara adat atau dewa-dewa famili tersendiri pada zaman dahulu. Segala kebutuhan hidup mengenai makanan, pakaian, alat-alat sehingga lainnya itu diatur oleh kepala keluarga atau selalu dilaksanakan secara bersamaan di dalam keluarga tersebut. Sedangkan lain halnya dengan keluarga pada zaman sekarang. Kesatuan kekeluargaan secara famili ini atau keluarga besar ini sekarang telah terpencar menjadi keluarga yang kecil. Fungsinya terhadap pendidikan anak-anak pun berubah pula, di mana keluarga yang tadinya merupakan kesatuan yang menghasilkan segala kebutuhan mereka menjadi kesatuan yang memakai semata-mata. Hal ini dapat dijelaskan dengan kehidupan kaum buruh atau pegawai-pegawai pemerintah yang dikatakan dikatakan dari mencari uang diterima oleh per bulan atau per minggu. Pesatnya kemajuan dunia di segala bidang seperti bidang politik, sosial, perindustrian, penegasan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan lainnya itu mempengaruhi segala kebutuhan di dalam keluarga. Jadi perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang itu lebih seorang wanita pun bisa bekerja dan tidak ada aturan dari suami gitu. Mungkin sekian dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam bab 2 ini saya akan menjelaskan landasan teori. Dalam landasan teori ini terdapat 2 poin utama. Yang pertama ialah tentang pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Dalam lingkungan anak didik, hidup dan berinteraksi dalam hubungan kehidupan yang disebut ekosistem, saling ketergantungan antara lingkungan biotik dan abiotik tidak dapat dihindari. Itulah hukum alam yang harus dihadapi oleh anak didik sebagai makhluk hidup yang tergolong kelompok biotik. Menurut Zakiyah Darajat, dalam arti luas, lingkungan mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam.
Dengan kata lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Bagi para pendidik, merupakan alat untuk dapat mengerti, memberikan penjelasan dan mempengaruhi anak secara lebih baik. Misalnya, anak manja biasanya berasal dari lingkungan keluarga yang anaknya tunggal, atau anak yang nakal di sekolah umumnya di rumah mendapat didikan yang keras atau kurang kasih sayang, dan mungkin juga karena kurang mendapat perhatian dari gurunya. Sedangkan pendidikan atau dalam bahasa Arab tarbiyah dari sudut pandang etimologi berasal dari 3 kelompok. Kata yang pertama yaitu roba yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh. Yang kedua yaitu rabia yarba yang berarti menjadi besar. Dan yang ketiga roba yarubu yang berarti memperbaiki atau memperbaki, menguasai urusan, menuntut, menjaga, dan memelihara. Pendidikan harus dipahami sebagai suatu proses yang sedang mengalami pembaruan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Pendidikan juga merupakan seluruh aktivitas atau upaya secara sadar yang dilakukan oleh pendidik atau guru kepada peserta didik terhadap semua aspek-aspek perkembangan kepribadian, baik jasmani maupun rohani, secara formal, informal maupun non-formal, yang berjelas atau berjalan terus-menerus untuk mencapai kebahagiaan dan nilai yang tinggi, baik nilai insaniah ataupun ilahiyah. Jadi, dari beberapa penjelasan tentang pengertian lingkungan dan pendidikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang mencakup iklim, geografis, adat istiadat, tempat tinggal, atau yang lainnya yang dapat memberikan penjelasan serta mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan anak untuk menjadi manusia yang lebih baik yang mempunyai nilai tinggi, baik nilai insaniah dan ilahiyah. Sejauh manakah seseorang berhubungan dengan lingkungan? Sejauh itu pula terbuka peluangnya masuknya pengaruh pendidikan kepadanya, tetapi keadaan itu tidak selamanya bernilai pendidikan. Artinya mempunyai nilai positif bagi perkembangan seseorang karena bisa saja merusak perkembangannya. Dan poin yang kedua ialah tentang keluarga sebagai lingkungan pendidikan. Keluarga disebut sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Makna pertama dan utama tidak hanya dalam dimensi waktu dan kronologis proses terjadinya pendidikan, namun juga terjadi dalam dimensi tanggung jawab. Lembaga pendidikan profesional itu merupakan pengganti peran atas peran lembaga keluarga sebagai lembaga pendidikan yang utama. Setiap keluarga pasti memiliki suatu konsep, dan konsep yang dibuat oleh setiap keluarga itu pasti berbeda-beda. Namun, mempunyai suatu titik tujuan yang sama. Konsep utama keluarga tentunya adalah melukiskan kehidupan keluarga yang begitu indah, yang tidak lepas dari spektrum dasar yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah. Itu adalah sebuah ungkapan atau statement paling tepat tentang bangunan keluarga ideal. Keluarga juga memiliki fungsi yang terdiri dari 7 fungsi, yaitu fungsi biologis bertujuan untuk mendorong keluarga menjadi alat penyebaran kebutuhan reproduksi yang sehat bagi seluruh anggota keluarga guna melahirkan keturunan yang lebih baik. Fungsi yang kedua yaitu fungsi edukatif. Fungsi ini lebih kepada tanggung jawab orang tua, dan orang tua adalah inti dari pendidikan itu sendiri. Ketiga, fungsi religius. Fungsi ini lebih tepatnya lebih ke keagamaan, dan orang tua berkewajiban untuk memperkenalkan, membimbing, meniru, dan melibatkan anak dan anggota keluarga lainnya tentang prinsip dan perilaku agama. Keempat, yaitu fungsi protektif. Fungsi protektif adalah keluarga melindungi dan mengasuh anak dan anggota keluarga lainnya dari pengaruh negatif di dalam dan di luar kehidupan keluarga. Yang kelima, fungsi sosialisasi anak.
Fungsi ini terkait dengan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang baik. Dalam menjalankan fungsi tersebut, keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosial. Fungsi yang keenam, fungsi rekreatif. Fungsi ini tidak selalu tampil dalam bentuk kemewahan atau karnaval, tetapi diwujudkan dengan menciptakan suasana yang tenang dan harmonis dalam keluarga. Fungsi terakhir yaitu fungsi ekonomis. Fungsi ini menunjukkan bahwa keluarga adalah unit ekonomi kegiatan dalam fungsi ekonomi berkaitan dengan mencari nafkah, menjalankan usaha, dan merencanakan pengeluaran rumah tangga. Itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan dalam bab 2 tentang pembahasan atau landasan teori. Ya, di sini saya akan membahas tentang bagian ketiga, yaitu C, kedudukan orang dewasa dalam keluarga. Orang dewasa atau yang kita kenal dengan orang tua adalah bagian dari keluarga atau yang identik dengan orang yang membimbing anak dalam lingkungan keluarga. Meskipun dasarnya orang tua dibagi menjadi 3, yaitu orang tua kandung, orang tua asuh, dan orang tua tiri, tetapi semuanya itu dalam kali ini kita artikan sebagai keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tujuan tertentu yang menghantarkan anak-anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua tersebut tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tugas peran orang tua adalah unit pertama dan institusi pertama di dalam masyarakat, di mana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya sebagian besar sifatnya hubungan langsung. Disitulah perkembangan individu, dan disitulah terbentuknya tahap-tahap awal perkembangan dan mulai interaksi dengannya. Ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, sikap dalam hidup. Dalam keluarga, orang tua sangat berperan, sebab dalam kehidupan anak, waktunya sebagian besar dihabiskan dalam lingkungan keluarga, apalagi anak yang masih di bawah pengasuhan atau anak di bawah usia sekolah dasar. Nah, di sini terutama peran seorang ibu yang sangat diandalkan dalam situasi tersebut. Demikianlah keluarga atau orang tua menjadi suatu faktor penting untuk mendidik anak-anaknya, baik dalam sudut tinjauan agama, sosial kemasyarakatan, maupun tinjauan individu. Bagian keempat yaitu D, peranan setiap anggota keluarga. Dalam hal ini, peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, serta kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan masyarakat. Adapun berbagai peranan yang terdapat dalam keluarga ialah sebagai berikut, yaitu ayah yang sebagai suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman. Sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota dari kelompok sosialnya, dan sebagai anggota dari masyarakat lingkungannya. Yang kedua yaitu ibu. Ibu sebagai istri dari ibu dan anak-anaknya mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh, pendidik, dan anak-anaknya, pelindung, dan sebagai salah satu kelompok dan dari peranan sosial serta sebagai anggota masyarakat di lingkungannya. Di samping itu, ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Dan anak-anak yaitu bertugas melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nah, untuk tugas keluarga pada dasarnya ada 8 tugas pokok keluarga yang bisa saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya. Ini biasanya dilakukan oleh seorang ayah. Pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga, dalam hal ini bisa dilakukan oleh ibu ataupun ayah. Pembagian tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukan masing-masing. Yang ketiga, itu biasanya ayah yang mengatur. Keempat, sosialisasi antar anggota keluarga. Yang kelima, pengaturan jumlah anggota keluarga. Yang keenam, pemeliharaan ketertiban anggota keluarga. Yang ketujuh, penempatan anggota-anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas. Yang kedelapan, membangkitkan dorongan dan semangat para anggotanya. Dalam semua hal yang saya sebutkan, rata-rata hal itu dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua, khususnya ayah sebagai pemimpin keluarga. Sekian yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan keluarga terhadap pendidikan anak. Peranan lingkungan keluarga merupakan salah satu pilar dalam tripusat pendidikan. Lingkungan keluarga adalah pilar utama untuk membentuk baik buruknya pribadi anak agar berkembang dengan baik dalam beretika, bermoral, dan akhlaknya. Lingkungan keluarga berperan menjadi sumber pengetahuan anak, juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan prestasi anak. Oleh karena itu, lingkungan keluarga harus dapat memberikan dan menyiapkan pendidikan untuk anaknya agar menjadi generasi penerus yang terdidik, yakni melalui jenjang pendidikan sehingga terbentuk dan berkembang pribadi anak yang berkarakter, berjiwa sosial, bersikap yang beradab, dan terampil dalam skillnya. Lingkungan keluarga juga merupakan penanggung jawab utama terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani anaknya, yakni melalui ilmu mendidik dan membimbing putra-putrinya. Berhasil tidaknya pendidikan seorang anak dapat dihubungkan dengan perkembangan sikap dan pribadi orang tuanya, serta hubungan komunikasi dan role model dalam keluarganya. Peran lingkungan keluarga terintegrasi dengan peranan sekolah dan masyarakat. Namun dewasa ini banyak orang tua yang sibuk dengan tugas pekerjaannya, sehingga dalam mengawasi perkembangan anaknya, dalam hal pendidikan mereka mempercayakan kepada sekolah, dalam hal ini pendidik atau guru, dan untuk mengurus anak memperkerjakan kepada masyarakat atau pembantu, tanpa mengontrol perkembangan dari anaknya, sehingga sikap dan pribadi anak beragam sesuai dengan situasi dan kondisi yang didapatkannya. Menurut Ahmadi, tentang pendidikan dalam konteks Islam adalah investasi masa depan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Para pakar umumnya berpendapat bahwa pendidikan merupakan proses pengembangan potensi individu, pewarisan budaya, dan interaksi antara potensi individu dengan lingkungan menuju kehidupan yang paripurna. Namun, kebanyakan orang tua yang berpandangan bahwa apabila mereka mengirimkan anaknya ke sekolah dengan mempercayakan sekolah dapat memperbaiki dan merubah pola tingkah laku anaknya, dan merasa bahwa mereka tidak akan berurusan lagi dengan pendidikan untuk bekal pertumbuhan anaknya. Orang tua berpendapat tugas mereka adalah membayar uang sekolah atau tenaga pendidik dan uang gaji pembantu. Urusan sikap, pribadi, dan perkembangan anak adalah urusan pelaku pendidiknya atau guru atau pembantunya. Pendidikan anak yang baik dan sempurna antara rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat akan berhasil apabila setiap anak akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkesinambungan dengan nilai pendidikan karakter yang berkepribadian baik dari setiap keluarga atau orang tua, guru, dan masyarakat. Contoh di masyarakat. Ini merupakan suatu proses yang dapat membantu anak-anak untuk mengenal diri mereka sendiri dari komunitas mana mereka berada. Hal ini memampukan anak untuk dapat membuat keputusan yang bebas tapi bertanggung jawab dalam kehidupan pribadinya yang lebih matang dan tumbuh dewasa, yang siap dengan kehidupan di luar keluarganya. Jika semua keluarga atau orang tua memfokuskan perannya kepada perkembangan anak, dapat memberikan dampak atau keyakinan yang kuat dan besar terhadap perkembangan perilaku, sikap, dan pribadi anaknya tersebut dengan baik dan benar. Kesungguhan orang tua dalam memberikan peran sebagai wujud tanggung jawab keluarga atas perkembangan anak, maka mereka menjadikan anaknya dengan mudah menjadi orang yang sukses. Masa depan anak harusnya sudah diterapkan oleh orang tua melalui kesiapan anak dalam memikul bagian peran tanggung jawab kepada anak dalam perubahan karakter. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari pendidikan di dalam keluarga ini, orang tua berperan penting dalam pertanggungjawaban pendidikan dari keluarga, yang benar-benar mereka dapat menyikapi kenyataan ini dengan mengkondisikan lingkungan keluarga dengan suasana pendidikan, di mana keluarga atau orang tua memfokuskan perannya kepada perkembangan anak yang dapat dipastikan memberikan dampak atau keyakinan yang kuat dan besar terhadap perkembangan perilaku seorang anak. Sikap dan kepribadian anak tersebut akan lebih baik dan benar jika kesungguhan orang tua dalam memberikan peran sebagai wujud pertanggungjawaban. Kesungguhan orang tua yang dapat diberikan peran yang menjadikan seorang anak itu menjadi sukses, sehingga dapat
sehingga anak itu memiliki kesadaran untuk menjadi lebih baik dan dapat memfokuskan dirinya agar menjadi lebih dewasa. Mungkin sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.